Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami dan menuntun kami di sepanjang hari-hari kami Bapa. Sebentar ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 1 Mei 2026, berjudul Pendalaman. Saudara-saudara, tujuan dari mempelajari Alkitab adalah untuk mengenal Allah dan bertumbuh dalam hubungan Anda dengannya, karena inilah arti dari hidup yang kekal untuk tinggal bersama Dia yang kita kasihi. Yohanes 5 ayat 39 dan Yohanes 17 ayat 3. Saudara-saudara, salah satu bagian dari hubungan adalah keterlibatan timbal balik. Kita membaca dalam Wahyu 3 ayat 20 bahwa Yesus ingin memiliki hubungan ini dengan kita, namun kita juga harus menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaan, kita selalu bisa belajar lebih banyak tentang pencipta kita. Seperti seorang penambang yang menggali permata yang berharga, kita seharusnya terus-menerus menggali dalam Alkitab. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari, tidak peduli seberapa sering kita membaca kisah atau bagian tertentu dari Alkitab. Apapun kemajuan intelektual manusia, janganlah ia untuk sesaat pun berpikir bahwa tidak ada kebutuhan akan pencarian yang menyeluruh dan terus-menerus terhadap kitab suci untuk mendapatkan terang yang lebih besar. Sebagai umat, kita dipanggil secara pribadi untuk menjadi pelajar nubuat. Ellen G. White, Counsel to Writers and Editors, halaman 41. Kita juga tidak seharusnya mencoba menyesuaikan Alkitab agar sesuai dengan opini atau pemikiran manusia kita sendiri. Bagaimana kita harus mencari dalam kitab suci? Haruskah kita menetapkan doktrin satu demi satu dan kemudian mencoba membuat semua ayat Alkitab sesuai dengan opini kita yang sudah ditentukan? Ataukah kita membawa ide dan pandangan kita ke dalam kitab suci dan mengukur teori kita dari segala sisi dengan kebenaran dalam kitab suci? Banyak orang yang membaca bahkan mengajar Alkitab tidak memahami kebenaran berharga yang mereka pelajari atau ajarkan. Banyak yang memberikan makna pada kata-kata kitab suci yang sesuai dengan opini mereka sendiri. Ellen G. White, Counsel to Writers and Editors, halaman 36. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, sikap seperti apakah yang biasanya Anda bawa saat datang kepada Alkitab? Apakah ada sesuatu yang perlu diubah? Mengapa sikap rendah hati dan penyerahan diri kepada firman sangat penting? Pertanyaan yang kedua, apakah ada pandangan atau pendapat yang sudah Anda tetapkan yang mungkin perlu Anda lepaskan agar kitab suci dapat berbicara dengan sendirinya? Jika ada,
bagaimanakah Anda bisa mulai mendoakannya sekarang juga? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah keinginan untuk menjadi orisinal bisa menjadi batu sandungan dalam hubungan seseorang dengan Allah? Dengan kata lain, bagaimana keinginan untuk menemukan sesuatu yang baru dan inovatif dapat menyesatkan seseorang, terutama jika itu dilakukan demi kepentingan pribadi? Ringkasan, belajar Alkitab secara pribadi adalah inti dari hubungan yang hidup dan bertahan lama dengan Allah. Firman Allah berbicara secara relevan ke dalam kehidupan abad ke-21 kita, sama seperti pada abad-abad sebelumnya. Seperti halnya dalam menjaga persahabatan, kita juga perlu mencari cara untuk menjaga kehidupan rohani kita tetap hidup dan segar ketika kita tinggal di dalam Yesus, percaya akan janjinya bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur dan juga muliakan nama-Mu saja Bapa. Baru saja kami sudah mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu, kiranya itu kami dapat mengingatnya dan kami bisa mempraktekannya kepada sesama kami atau bahkan kami dapat melakukannya Bapa. Bapa, hamba-Mu ini ingin berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin sedang dalam pergumulannya, kiranya Roh-Mu menuntun mereka agar mereka bisa kembali dengan-Mu Bapa, dan juga yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan saudara-saudara kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.